إلى درجة الحبيب سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سمع الرهبان المساجد قراباتنا ما سنحش عليهم جميعا خصوصا يا غير المسلم هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim hada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina atul ilma darajat. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alaihi. Alhamdulillah hadirin jamaah Masjid Darun Najah, jamaah Majelis Talim Darul Falah wa Dawah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan memudahkan kita untuk hadir dalam majelis fikih ya. Pembacaan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumail Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah hadirin sekalian, di malam ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan amalan yang akan kita laksanakan sebentar lagi, yaitu amalan ibadah puasa ya. Karena puasa bulan Ramadan sebentar lagi akan kita masuki, yang mana bagi orang-orang tertentu ini diwajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Ramadan ini kita jeda dulu, setelah hari raya nanti Idul Fitri baru kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang kemarin insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu shaum Ramadan biahadi umurin khamsatin. Ahadua bika mali syaban salasina yauman wasaniha biru yatil hilal bihaqi man rah wa in kana fasikan wasalisa bisubutihi bihaqi man wirahu biar li syahadatin rabi'a bi akhbari adlin wa riwayati mausuqun bihi sawaun wa kafil qalbi sidquhu amla au ghairu mausuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu wa khamisuha bi zanni dukhul Ramadan bil ijtihadi fi man ishtaba alaihi dzalika. Wajib kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan menemui salah satu daripada 5 perkara. Yang pertama, kita wajib puasa Ramadan dengan sempurnanya bulan Syaban 30 hari ya. Jadi kadang-kadang kan bulan Syaban itu kadang 29, kadang 30 hari ya. Jadi kalau 29 itu bulan Ramadan hilal masih belum terlihat, maka disempurnakan Syaban 30 hari
baru kita wajib puasa bulan Ramadan. Dan wajib kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ru'yatul hilal, ya, biru yatil hilal, karena melihat hilal Ramadan, ya, bulan sabit daripada bulan Ramadan. Pada hak orang yang melihatnya, sekalipun orang tersebut fasik, maka apabila dia melihat hilal, wajib dia berpuasa. Yang ketiga, dengan ketetapan pada orang yang tidak melihat, tapi dengan persaksian orang yang soleh, orang yang adil, orang yang bisa dipercaya, ya. Kemudian yang kelima, dengan mengira masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang tasyabbuh, ya, ragu-ragu. Ini orang yang biasanya dalam tawanan atau dalam penjara bawah tanah. Nah, ini terpaksa mereka mengira-ngira saja lagi, ya. Kalau kita yang di alam bebas ini tinggal nunggu pengumuman Menteri Agama sudah selesai, ya kan? Ya. Dan masalah perbedaan, ada yang menetapkan puasa dengan hisab, ya kan, sebagaimana yang sering diambil oleh saudara kita dari Ormas Muhammadiyah, ya, atau dengan ruyat. Ini kebiasaan yang diambil Ormas NU dan diikuti Majelis Ulama Indonesia, juga dengan keputusan Kementerian Agama. Jadi kalau kita bukan ahlinya ini, kita ambil yang masaknya, ya sudah, ya kan. Kecuali orang-orang dulu kan emang nggak ada alat, nggak susah apa segala, ya kan, zaman penjajahan dulu, ya kan, nggak bebas, tinggal di hutan. Nah ini, ya, ini yang betul-betul mereka menjaga betul. Kalau kita tinggal masih sidang itu katanya, ya kan, nanti menjelang Isya atau setelah Isya ada keputusannya, puasa nggak besok. Kalau puasa tarawih kita malam ini, kan begitu. Digampangkan sekarang kita ini, ya. Jadi kita nggak usah repot-repot begitu. Sebenarnya tanggung jawab Menteri Agama, ya, imam di suatu negeri itu. Jadi supaya kita menyatukan pendapat, ya ikutin aja sudah keputusan Kementerian Agama, selesai, ya. Seandainya dia keliru, orang yang berfatwa yang memang dia diamanahkan itu kan, kalau dia salah dapat 1 pahala dia, tapi kalau dia benar dapat 2 pahala. Jadi praktis saja kita caranya, insyaallah, ya. Ini nanti kalau menjelang sidang isbat apa segala, ikutin saja. Kalau sudah ada pengumuman besok masuk 1 Ramadan, ya tarawih kita, ya kan, nggak usah dipaksa-paksa, ya kan. Ini nggak usah, ya, serahkan aja kepada pimpinan, sudah selesai, ya. Seandainya mau bersatu begitu, damai banget sudah, ya kan. Sudah kita ikut 1 palu saja, selesai, ya. Dan perbedaan ini hadirin yang mulia memang sejak zaman dulu, ya, masing-masing ijtihad, ya. Dulu pernah di daerah Mekah sudah puasa, zaman sahabat pun pernah terjadi, ya. Di daerah Syam belum puasa, pernah terjadi begitu, ya. Kami kemarin juga mengalami, bukan Indonesia yang beda, ya, mohon maaf, ya. Kami waktu itikaf di India 40 hari itu pas bulan Ramadan. Itu lebarannya beda itu, ya. Ada yang di daerah New Delhi ibaratnya hari Ahad sudah Idul Fitri. Kami yang gerak di daerah Bombay, Maharashtra itu hari Senin baru baru lebaran, ya. Jadi bukan di Indonesia yang beda pendapat, di luar negeri juga beda, ya, beda pendapat. Bahkan ada yang nggak ketemu hari raya, teman saya itu, ya. Dia misalnya New Delhi, ya, misalnya hari Senin hari rayanya, ya, Idul Fitrinya. Maka dia hari Ahad berangkat ke daerah Assam, Kerala, itu yang jauh dari New Delhi, itu sekitar 2 hari 2 malam naik kereta api, ya. Jadi dia berangkat hari Ahad, ya, New Delhi, hari Senin baru Idul Fitri misalnya, ya. Berangkat dia di daerah
Mahras lah yang 1 hari 1 malam aja. Ya. Kalau daerah Kerala itu ada yang 3 hari 3 malam. Kalau kami kemarin Maharashtra ya itu 2 hari 2 malam dari India. Ya, yang agak dekat sehari semalam itu, maka dia berangkat dari New Delhi hari Ahad. Di New Delhi Idul Fitrinya hari Senin. Jadi dia berangkat dalam keadaan puasa ya kan. Sampai ke daerah Madras atau Lucknow yang dekat 1 hari perjalanan ya hari Senin. Ya kan, hari Senin. Ternyata di daerah sana Idul Fitrinya hari Ahad. Nah, ini nggak dapat Idul Fitri dia kan? Ya, nggak dapat Idul Fitri. Bingung dia. Ya. Tapi tetap kita ikut waktu di mana kita berada, gitu aja. Ya, tetap kita ikut waktu kita berada. Yang penting puasa Ramadan kita 29 atau 30, itu aja. Ya. Karena perhitungan bulan Komariah ini kan kalau nggak 29, 30. Kalau kita puasa cuma 24 hari, tiba-tiba Idul Fitri, maka kita nambah lagi 1 hari nanti setelah hari raya. Ya. Kalau kita sudah puasa 30 hari, di tempat kita misalnya tujuan kita safar misalnya belum hari raya, maka kita nggak usah nambah 31 hari ya kan, cukup aja 30 hari gitu. Nah, ini hadirin yang mulia, cara menghitung puasa di bulan Ramadan. Insyaallah ya. Alhamdulillah sekarang dimudahkan. Tinggal nunggu pengumuman beres, ya kan? Selesai. Apalagi internet, YouTube, apa segala online semua sudah sekarang. Ya kan? Nggak kayak dulu harus nonton TV. Yang nggak punya TV nggak bisa. Sekarang tinggal buka di depan itu. Ya kan? Kelihatan orang sidang. Jadi kita ikutin imam kita saja ya, pimpinan kita di negeri kita. Insyaallah ya. Kemudian selanjutnya paslun syurutu sihatihi arba'atu asya'a. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Islamun wa aqlun wa nikahun min nawi haidin wa ilmu bikaunil waqti qabilan lisaum. Yang pertama syarat sah puasa adalah Islam. Ya. Yang kedua aklun, berakal, bukan orang gila. Yang ketiga nikah, suci, minnawi haid, daripada haid misalnya. Ya. Wa ilmun bikauni waqti qabilan lisam, dan mengetahui waktu boleh berpuasa. Yang nggak boleh berpuasa kan Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari raya tasyrik. Ya. 3 hari setelah Idul Adha, ya kan? Idul Adha kan tanggal 10. Hari raya tasyriknya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu yang nggak boleh berpuasa, ya. Haram kita berpuasa di 2 hari raya dan hari raya tasyrik. Itu 4 macam ya. Ini kita kita kebut aja biar selesai. Nanti baru kita jelaskan sedikit-sedikit. Insyaallah ya. Kemudian selanjutnya paslun syuruti wujubi khamsatu asya. Syarat wajibnya orang berpuasa ada 5. Yang pertama Islam, Islamun, wa taklifun, dan mukallaf. Mukallaf ini orangnya balik dan berakal. Balik kemarin kita sudah paham, ya kan? Laki-laki kebiasaannya karena mimpi basah, ya, mimpi junub, ya, keluar sperma mimpinya, ya. Kemudian atau enggak mimpi juga tapi sudah umur 15 tahun itu balik namanya ada, ya, balik. Tahunnya yang kita hitung adalah tahun Komariah, ya. Nah, ini hadirin yang. Dan berakal, nah, itu namanya mukallaf. Walaupun umurnya 17 tahun tapi gila misalnya enggak wajib dia puasa, ya kan? Ya. Ini hadirin yang. Wa itaqah, ini orangnya mampu, sanggup puasa. Ya, bukan pekerja keras, misalnya kerja bangunan, ngangkat batu yang berat, panas terik matahari. Nah, tahu kalau manen berat nggak kira-kira? Berat juga ya. Nah, tapi yang manen ini, pekerja keras ini, nunggu dia nggak mampu, baru dia boleh buka. Jangan niat dari pagi, nggak puasa deh besok. Nah, ini dosa dia. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Dari pagi sudah makan duluan, ya? Menyerah sebelum berperang, nah, itu nggak boleh. Itu
Sudah berdosa, wajib lagi mengqadha. Ya. Jadi yang namanya mampu itu hadirin yang kita sudah puasa ini, sahur juga. Dan sahur itu memang niat puasa. Jangan niat, bilang Ustaz kemarin sahur juga deh, nanti kalau nggak kuat, jangan diniatkan duluan, nanti nggak kuat. Ya. Itu kan niat nggak puasa duluan. Ya. Pokoknya saya niat puasa hari ini karena Allah Ta'ala. Udah, sahur kita sekarang kan subuh jam 4 lewat 20. Ya. Nah, kita ambil kehati-hatian waktu imsak kita jam 4 lewat 10. Ya kan? Ya, setelah jam 4 lewat 10 itu kita dianjurkan untuk bersiap-siap sudah begitu. Ya. Waktu imsak itu ijtihad para ulama dulu supaya kehati-hatian kita yang sangat tertabrak waktu fajar begitu. Ya. Misalnya kalau kita nggak ada imsak, ya, patokan kita misalnya azan baru nggak makan. Iya, kalau pas menjelang azan itu pas kita lagi asik makan pentol atau makan makanannya yang pedes misalnya, ya kan? Nggak sengaja kegigit cabai misalnya. Pas mau minum azan, selesai satu hari tersiksa itu. Ya kan? Inilah hebatnya imsak itu. Ya, bagusnya imsak itu hadirin yang untuk persiap-siap. Kita untuk agama janganlah terlalu perhitungan, ya kan? Pokoknya kalau nggak azan aku tetap makan, janganlah. 10 menit sebelum azan kita sudah siap-siap. Jangan terlalu perhitungan untuk agama, ya kan? Lihat orang-orang kerja di toko itu, ya, kerja di toko itu, ya. Bukan 10 menit sebelum toko buka, setengah jam sebelum buka sudah datang, ya sudah siap-siap begitu, ya kan? Tapi kalau untuk agama kok engken banget begitu, ya kan? Perhitungan banget, janganlah begitu. Jangan begitu kita. Ya. Bagus ulama berijtihad mengatur waktu imsak itu bagus. Ya. Adapun ada pendapat orang yang lain dari ulama yang menganjurkan imsak itu biarkan aja, kita hargai saja pendapat mereka, ya kan. Yang penting kita lebih bagus ada imsak. Kita mungkin nggak merasa ya pentingnya imsak itu baru terasa kalau kita nikah tanggal 28 Sya'ban, baru tahu itu pentingnya imsak. Kalau kita nikahnya bukan sebelum Ramadan sih enak. Misalnya hari Ahad nanti ada orang pernikahan, ya kan? Itu 15 hari lagi puasa. Itu bulan madu itu bahaya darinya, kalau kurang-kurang ketabrak itu. Ya. Tapi kalau ada imsak, wah ini 10 menit lagi ini azan, nggak boleh lagi ini kumpul sama istri. Maka cepat-cepat dituntaskan, ya kan? Kalau nggak ada imsak, subhanallah, hajar terus. Pas azan belum selesai, nah itu tanggung kayaknya kan. Akhirnya hancurlah puasa kita. Insya Allah kita merasa itu, ya kan? Ya, apalagi kita yang jomblo fisabilillah ini jauh dengan istri, ya kan? Ya, istri kita misalnya di Sampit, kita kerja di sini, ya. Setiap hari Ahad pulang. Apalagi yang di Jawa, di Sumatera, cuti misalnya 10 hari baru pulang. Sampai ke sana istri pas halangan, ya, bulan Ramadan lagi 3 hari, ya, 3 hari sebelum habis cuti baru suci. Itu kalau nggak ada imsak selesai itu, ketabrak terus pokoknya itu. Inilah pentingnya imsak, ya. Kami merasakan itu, ya. Kami kemarin nikah dulu tuh nikah hampir pertengahan Sya'ban menjelang Ramadan. Disitulah saya pahamnya tuh, ini hikmah adanya imsak itu. Artinya kalau saya bilang imsak cepat-cepat selesai kan begitu lah. Ya kan, tuntaskan sudah. Jangan macam-macam lagi. Kalau nggak ada imsak, ketabrak insya Allah itu, ya. Ini pentingnya imsak. Bagus ijtihad adanya imsak. Ya. Bukan masalah makan minum aja. Saya pernah itu, ya. Di masjid kami itu pernah saya orang dua, ya. Yang satu zikir, saya sedang baca Quran. Kira-kira 5 menit atau 3 menit lagi azan, tiba-tiba sakit perut. Namanya kita sahur macam-macam, ya kan, sakit perut saya. Saya kasih tahu sama bapak yang zikir di samping, Pak, tolong Pak ya, nanti kalau bunyi itu tanda di atas itu azan bapak subuh, ya, biar orang tahu bahwasanya sudah maksud waktu subuh. Oh ya, siap Pak Ustadz. Jadi saya ke belakang buang air besar, ya. Maka saya lihat di sebelah situ, di tetangga masjid ada AC kayak dia ngerokok. Dia biasanya ini nggak pakai imsak, dia nunggu orang azan baru dia selesai, ya, ngerokok aja, ngerokok. Saya dari, mohon maaf, kamar WC kan nggak terlalu jauh, kedengaran tit tit
tit, ya. Oh nggak ajan-ajan nih, aku bilang gini, ya cepat-cepat saya kan bersih-bersih, wudhu, hampir 5 menit lah saya bersih-bersih sama wudhu itu. Saya lihat orang tetangga tuh asiknya ngerokok, karena dia nunggu azan. Ya, ternyata pas saya masuk ke masjid, yang zikir tadi ketiduran. Innalillah. Nah inilah pentingnya imsak. Ya kan, nggak ada salahnya ijtihad ulama itu. Coba kalau waktu imsak tadi dia sudah sikat gigi, bersih-bersih apa segala, aman puasanya. Ya, jadi jangan nunggu azan. Orang azan ini kadang-kadang sakit perut nggak sengaja, kadang-kadang ketiduran, ya kan? Ini hadirin yang mulia. Insyaallah ya kita perhatikan waktu imsak, insyaallah ya. Adapun pendapat orang yang tidak ada waktu imsak kita hargai, ya kan? Jangan kita salahkan, ya. Kita hargai, kita hormati, jangan kita salahkan. Yang penting kita alangkah bagusnya kita ikuti ijtihad ulama yang imsak. Imsak itu hadirin yang mulia istilah orang Indonesia, bukan istilah bahasa Arab. Memang kalau bahasa Arab imsak itu artinya awal puasa sudah. Tapi kalau istilah orang Indonesia imsak itu mulai bertahan dari makan dan minum. Bukan berarti sudah mulai puasa, enggak, mulai bertahan makan dan minum. Sikat gigi, bersih-bersih, ya kan? Yang habis kumpul dengan istri mandi-mandi, ya kan selesai. Itu namanya imsak, ya. Itu namanya istilah orang Indonesia. Makanya jadwal imsakiyah itu kan istilah orang Indonesia. Ya. Jangan dikait-kaitkan dengan istilah Arab, istilah fikih, jangan, ya kan? Kita ikuti aja ya ijtihad para ulama dahulu. Kayak adanya beduk dulu kan, kenapa dulu ada beduk? Karena dulu jarang ada listrik, ya kan? Jarang ada speaker, ya. Bapak-bapak di sini enak, listriknya 24 jam. Coba di Aljanah sana. Kadang-kadang tekor akinya itu, nggak hidup Mac. Di situ saya rindu, ya Allah, coba ada Mac, ini banyak orang ke masjid. Ya, tapi karena nggak ada beduk, Mac-nya mati, lampu mati. Ajan saya sendiri nggak ada yang dengar, cuek aja orang di sana. Inilah pentingnya beduk dulu itu, ya, bukan bidah-bidahan, ya itu cara orang memudahkan begitu. Tapi kalau kita nggak mengalami, kayaknya salah begitu. Tapi coba ngalami gitu, ya kan? Oh ini rahasianya adanya beduk dulu itu, ada hikmahnya ternyata, ya kan? Kalau dung, ya kan? Kalau 4 rakaat dipukul 4 kali, ya kan? Orang yang di sana-sana dengar, oh ini zuhur masuk, larilah dia ke masjid. Sekarang listrik mati, mikrofon nggak ada, ya, beduk nggak ada, ajan kita di masjid sampai keluar dahak gitu, ya kan? Nggak ada yang dengar, kita sendiri aja yang sholat. Itulah hikmahnya ijtihad ulama-ulama dahulu, kita hargai, ya kan? Insyaallah ya. Itu diantaranya. Jadi mampu berpuasa itu bukan berarti niat dari subuh nggak puasa, ya kan? Misalnya pekerja bangunan, para pemanen misalnya. Kalau driver nggak ada capeknya, itu enak aja driver itu, ya kan? Ya, emang yang terasa itu pemanen, buruh bangunan, ya kan? Sama orang yang bikin parit sekarang banyak pakai esa, ya kan? Nah, bisalah kita melihat yang mana yang mampu, yang nggak mampu. Yang pura-pura nggak mampu juga ketahuan aja, ya kan? Pura-pura aja dia itu. Jadi wajib puasa itu. Jadi teman saya dulu ada ya, dia kerja bangunan, ya, tapi dia tetap sahur, puasa, ya, sampai zuhur itu jam 12 siang itu dia saking lelahnya, capeknya, udah terbantai, dia nggak buka-buka, ya, tetap aja dia puasa. Karena waktu kerja sampai jam 12 saja, ya, kerja bangunan dulu. Sampai dia nggak bisa bergerak lagi, tetap aja puasa. Nah ini hadirin yang mulia, mampu aja sebenarnya kalau ditahan, ya kan? Ini hadirin yang mulia. Insya Allah orang yang kerja berat itu besar banget pahalanya itu kalau dia mampu. Tempat kami itu ada BM, buruh muat itu, Allahu Akbar, luar biasa, angkat terusnya sawit. Tapi dia sebulanan puasa terus karena memang niatnya kuat. Yang bikin lemes ini ya lemes duluan itu, ya kan? Kayaknya haus ini, akhirnya nggak puasa duluan. Imannya lemah duluan, ya kan? Bagus ngaku, ya kan? Insya Allah kita usahakan lah ya. Jadi kita semampunya dulu,
pas kira-kira kita nggak buka ini mati saya baru kita buka. Begitu. Kalau kira-kira nggak mati ya biar aja lah lemes. Minimal pingsan lah baru buka, ya kan? Kan terasa aja gemetar lemes hilang rasa itu kan mau pingsan rasanya itu terasa baru minum lah begitu ya kalau kita nggak mampu lah. Tapi kalau masih sugar aja minum langsung itu 2 kali dosanya. Insyaallah ya. Tapi kalau teman kita nggak mampu ya kita hargai juga dia. Yang penting kita yang kita usahakan. Wasehatun dan orangnya sehat bukan sakit ya. Kalau sakit boleh nggak puasa. Waiqomah orangnya mukim bukan musafir. Nah itu syarat wajib berpuasa ada 5 tadi ya kan. Lanjut ya. Faslun arkanuhu salah satu asya niyatun lailan likul yaumin fil fardi watar kumubtirin zakiran mukhtaran gaira jahilin mazurin wasa imun. Rukun puasa ada 3, cuma yang di sini 3, kebiasaannya 2 saja ya, karena yang ketiganya itu orangnya yang berpuasa ada. Nah, ya, makanya di kitab lain rukun puasa itu cuma 2, tapi di sini tulis 3 karena yang ketiga adalah adanya orang yang berpuasa. Ya. Yang pertama niat setiap malam, bagi puasa fardu. Kalau puasa sunnah boleh siang. Ya sebelum zuhur. Tapi kalau fardu Ramadan ini wajib kita niat setiap malam. Ya. Maka sebagian ulama juga ada yang menganjurkan kalau kita khawatir suatu saat, suatu malam kita nih terlupa berniat, gimana? Maka dianjurkan di hari pertama kita berpuasa. Misalnya di tanggal 1 kita mulai puasa, hari Sabtu itu kan? Ya, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kita puasa. Hari Jumat malam tarawih sudah, ya kan? Maka dari maghrib hari Sabtu itu kita niat taklid kepada Imam Malik yang membolehkan niat puasa sebulanan penuh, ya boleh. Sengaja aku berpuasa bulan Ramadan tahun ini sebulanan penuh karena Allah Ta'ala, gitu ya. Tapi niat dulu, sengaja aku bertaklid kepada Imam Malik yang membolehkan niat puasa sebulanan penuh. Baru kita berniat, sengaja aku puasa bulan Ramadan tahun ini sebulanan fardu karena Allah Ta'ala. Namun kita tetap wajib niat setiap malam. Ya, itu untuk jaga-jaga aja itu. Ya, jangan kan sudah ketaklid kamu. Jangan, itu enggak sah nanti kita puasanya. Ya. Ini yang benar-benar lupa kan, kadang kita pernah lupa ya kan, karena niat puasa itu enggak boleh siang. Niatnya itu dari mulai masuk maghrib sampai sebelum subuh. Niat puasanya itu. Makanya kalau kita di Indonesia ini kan ulama ada yang membimbing setelah tarawih, ya kan? Nawa itu soma gadin, anadai fardhi syari ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok hari untuk menunaikan fardu puasa bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu kan setelah tarawih. Bagi yang nggak tarawih gimana? Ya kan? Nah ini yang bisa lepas niatnya itu, ya keasikan kerja, kecapean musafir dalam perjalanan, ketiduran, bangun misalnya pas azan, kapan niatnya? Nah inilah pentingnya kita jaga-jaga taklid kepada Imam Malik niat puasa sebulan penuh di hari pertama. Dan setelah kita niat itu tetap wajib kita niat juga setiap malam. Imam Syafi'i kan wajib setiap malam. Yang kita mentakliti Imam Malik tadi untuk jaga-jaga aja, bukan untuk sengaja kayak orang nggak puasa siang tadi ya kan, makan aja deh syaratnya, ya kan besok makan juga nggak puasa juga, jangan ya, betul-betul niatnya begitu untuk jaga-jaga kalau kelupaan, ya betul-betul niatnya kita jaga setiap malam. Ini hadirin yang mulia, niat setiap malam untuk puasa yang fardu. Kalau yang sunnah itu boleh niatnya pagi nggak apa-apa, ya. Misalnya kita kelupaan niat puasa Senin misalnya, ya puasa Kamis, ya. Maka kita kelupaan bangun pas azan, atau kita jam 7 baru niat aku puasa hari Senin sunat karena Allah Ta'ala. Nah itu sah puasa sunnahnya. Yang penting kita nggak makan dulu ya kan, jam 6 kita makan,
Nanti baru niat puasa itu nggak sah, ya kan? Ini yang betul-betul nggak ada makan, nggak ada minum, tapi kita ringan hati, mau puasa deh hari ini, boleh niatnya pagi. Kalau yang sunnah, kalau yang fardu wajib setiap malam dari waktu maghrib sampai sebelum azan subuh itu letak niat puasa fardu. Insyaallah ya. Watar kumutirin dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Ini hadirin yang mulia ya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, itu rukun dalam kita berpuasa. Yang ketiga ini orang yang berpuasanya ada. Nah, tapi kebiasaan cuma 2 ya kan. Di sini di kitab ini dicatat 3. Itu diantaranya. Kemudian paslun, ini suatu pasal yang menerangkan tentang sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini perlu diingat ya. Perlu diingat. Yang membatalkan puasa. Yabtulus saum biridah. Yang pertama murtad. Wahid, orang datang haid langsung batal puasanya. Wanifas, orang yang datang nifas batal puasanya. Awiladah atau melahirkan. Atau gila, wajunun dan gila. Kebanyakan yang gila sering kambuh ini kan gila ayan itu ya kan, orang yang kena ayan ya, kena musibah, kena penyakit ayan dia ya, tiba-tiba pingsan, menggelepar dia kan, ini batal puasanya ya. Hadirin yang mulia, walau lahzah, sekalipun gilanya itu sebentar saja, hilang akalnya itu karena gila itu membatalkan puasa ya. Atau pingsan seharian dari waktu subuh sampai maghrib, nah itu puasanya batal itu kan. Tapi kalau dia pingsan gak seharian maka sah aja puasanya. Tapi kalau seharian penuh tuh batal puasanya. Atau mabuk ya, sakau seharian, nah itu batal juga puasanya ya kan. Ini hadirin yang mulia, jami'an nahar, seharian. Agak mudah, yang memudahkan kita hadirin yang mulia, yang membatalkan puasa itu diantaranya makan dan minum, itu pasti batal sudah ya. Makan minum sengaja ya, itu batal. Kalau makan minum nggak sengaja nggak batal ya. Karena saya pernah juga mengalami yang nggak sengaja itu ya, puasa sunnah Senin Kamis itu. Kan di dekat di tempat tidur saya itu kan setiap ada air aqua. Kita kan enak, sehat itu agak sehat kalau bangun tidur minum seteguk apakah ya, minum gitu. Itu sehat itu biasanya. Ya. Jadi saya itu lupa ya memindah itu dari samping tempat tidur karena puasa sunnah juga saya pikir ya. Jadi pas asar kecelek gini, keceket banget sini, sakit gitu ya, langsung ambil minum, habis minum ingat puasa, innalillahi wa inna ilaihi, tapi nggak sengaja itu ya, betul-betul nggak sengaja, betul-betul nggak sengaja, kayak ngigau gitu. Nah, kita jangankan minum, kadang-kadang bangun asar itu kadang-kadang habis juhur tidur ya kan, bangun asar kadang-kadang ngambil dodos ya kan, ngigau gitu ya kan, ini jam berapa, dikira jam 6 padahal jam 4 sore ya kan, itu apalagi kayak minum itu kadang-kadang terjadi itu nggak sengaja, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang sengaja atau pura-pura lupa, itu batal ya. Nggak bisa dibohongin, orang lupa itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa direkayasa. Yang kedua hadirin yang mulia, muntah sengaja, muntah dengan sengaja itu batal. Muntah sengaja itu kita ngorek-ngorek ya kan, ini nah tenggorokan ya, itu sengaja batal. Atau kita nggak tahan mencium bau bangkai misalnya ya, dibilang orang situ ada mati, bilangnya babi bau banget, kita tahu kalau kita ke situ muntah, maka kita sengaja ke situ muntah, batal kita puasa ya. Nah ini hadirin yang mulia. Tapi kalau kita naik kapal, naik mobil muntah nggak sengaja, itu nggak batal ya, nggak batal. Kemudian yang ketiga, bersetubuh, berjima dengan istri atau apapun namanya, berjima itu batal ya, dengan syarat mohon maaf ya majelis mulia gitu ini untuk paham,
masuk kepalanya gitu nah, ya. Itu membatalkan puasa. Keluar nggak keluar sperma atau maninya itu batal puasanya. Tapi kalau cuma nempel di luaran aja nggak masuk, nggak batal itu ya, asal nggak keluar. Emang kalau pelajaran fikih ini larinya ke sana terus ya. Jadi bagusnya ngajar fikih ini memang orang sudah punya istri, jadi enak ngomongnya. Tapi kalau belum punya istri, ragu-ragu dia ngomong, ya kan? Muridnya nggak apa-apa dengar ya kan? Asal jangan traveling. Ngerti ya? Kalau kita bersetubuh dengan istri, syaratnya masuk itu kepalanya atau kata halusnya helmnya itu batal. Atau nggak ada kepalanya, tapi sepanjang itu batal juga. Ya, dimakan buntal misalnya kan, hilang kepalanya kan. Pas kita bersenang-senang dengan istri, masuk sebatas panjang kepala itu ya batal. Tapi kalau nggak masuk itu nggak batal, asal jangan keluar sperma, air mani. Ya, itu diantaranya yang batalkan puasa. Kemudian keluar haid dan nifas tadi sudah, ya kan? Kemudian gila. Nah, jika gila itu datang pada siang hari. Kalau malam gilanya nggak batal ya kan, karena nggak puasa, ya kan? Kemudian yang keenam keluar mani dengan sengaja, ya, dengan onani, masturbasi, dengan menghayal, atau minta apakan dengan istri misalnya kan, ya, itu batal dengan sengaja. Misalnya kita habis sahur, ajan, iseng-iseng lah tidur di belakang istri, awas hati-hati itu ya. Iblisnya itu memang pintar dia ya. Kalau waktu kayak gitu, cepat banget itu ya. Tegangan tingginya itu cepat banget gitu. Akhirnya keluar misalnya, itu sengaja, ya kan? Kalau karena mimpi, misalnya kita mimpi basah siang hari, keluar sperma, nggak sengaja, itu nggak batal, nggak batal. Ini diantara yang membatalkan puasa, ya. Nah, sebagian ulama hadirin yang mulia memasukkan sesuatu ke lubang yang hidung, telinga, mulut, 5 ya, kemaluan depan, kemaluan belakang itu batal. Jadi batasnya katanya untuk mengorek kuping gitu ya, batasnya cuma ujung jari yang normal aja, yang nggak ada kukunya. Nah itu nggak batal ya. Nah ini ya. Tapi kalau ada kukunya masuk ke dalam sana, kayak korek kuping gitu kan, sampai batuk, nah itu mengkhawatirkan ya, jangan dikerjakan kalau bisa ya, takut membatalkan puasa ya. Nah, sama kita misalnya kumur-kumur ketika wudhu kan sunnah kumur-kumur, yang makruh itu kan setelah zuhur bersiwak ya, itu makruh. Kalau kumur-kumur tetap sunnah ya. Yang nggak boleh itu kumur-kumur yang berlebihan, mubalaghah, berlebihan. Kalau ketelan itu batal itu. Tapi kalau kita kumur-kumur biasa, ada yang gitu, keteguk misalnya, itu nggak batal karena kumur-kumurnya sunnah. Tapi kalau yang mubalaghah tadi sudah makruh, pas ada yang ngagetin, misalnya marcun bunyi, keteguk, nah itu batal puasa kita. Ya, karena nggak normal ya kan, berlebihan kumur-kumur sama memasukkan air ke hidung itu juga gitu. Kalau kita waktu puasa masukkan air ke hidung sudah, ya memang sunnahnya kan masukkan air ke hidung kalau bisa, gitu kan, istinsyak masukkan air ke hidung, istinsyar mengeluarkannya. Tapi kalau waktu puasa jangan berlebihan. Kalau berlebihan masuk batal kita. Kalau ngupil aja nggak batal, nggak batal itu. Kalau memasukkan sesuatu, tablet atau apa ke lubang dubur misalnya, itu bisa membatalkan itu ya. Atau kita siang hari istri kita masang spiral misalnya lewat situ, bisa membatalkan juga. Nih hadirin ya, jangan sampai terjadi. Ya, kalau suntik karena obat itu nggak batal. Ya, kalau suntik karena obat nggak batal. Nah kalau impus beda pendapat ya kan. Kalau impus yang untuk ketahanan tubuh supaya tahan lapar, nah itu ada yang mengatakan batal. Ya. Tapi kalau impus untuk pengobatan saja itu nggak batal. Ya, ini hadirin yang
Kalau tetes mata juga misalnya, ya walaupun terasa di tenggorokan tetes mata itu kan, itu menurut Imam Syafi'i dan Hanafi nggak batal. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Hambali batal itu, ya batal. Tapi kalau Imam Syafi'i tetes mata itu nggak membatalkan. Bekam juga nggak membatalkan. Tapi ada sebagian kecil ulama yang membatalkan. Kalau Imam Syafi'i bekam nggak batal. Apalagi, mumpung kita menjelang Ramadan ini, ya. Ganti air itu misalnya Makruh itu ya. Tapi kalau keminum, nah itu batal, ya. Makruh itu ya. Tapi kalau kita berendam, keminum, nah itu batal karena sengaja berendamnya ya kan. Tapi kalau kita mandi nggak sengaja masuk air ke telinga, itu nggak batal, ya. Yang bahaya tadi yang berendam tadi, ya kan. Nah, itu rawan sekali membatalkan puasa. Ini diantaranya apa namanya rukun. Apalagi ini sudah dieksa semua air banyak. Ini ya, tadi kita syarat sah puasa, ya kan? Nanti dengarkan lagi ya kalau kita belum jelas, dengarkan lagi, diulang ya, diulang. Kemudian syarat wajibnya puasa, ya kan? Ada 5 tadi. Islam, mukallaf, mampu, sehat, dan bermukim, bukan musafir, ya. Kemudian rukun puasa ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Yang pertama niat setiap malam, yang kedua menghindarkan diri daripada yang membatalkan. Ya, yang membatalkan puasa tadi ya kan ada beberapa macam tadi. Ya, nanti dengarkan lagi lah. Ya, tersimpan dalam rekaman itu dengarkan saja. Kalau kurang jelas lagi ya cari saja lagi yang guru-guru yang lain yang pendapat apa namanya sejalan dengan pendapat kita. Imam Syafi'i, ya kan, jangan dicampur-campur, ya kan, jangan dicampur-campur. Dan yang paling penting tadi adalah bagaimana kita niat puasa. Yang pertama itu kita boleh ya niat taklid kepada Imam Malik, tapi dengan syarat setiap malam kita tetap wajib untuk niat puasa fardu Ramadan. Insyaallah ya. Sudah sampai ya. Nah, alhamdulillah hadirin yang mulia, demikianlah pelajaran kita hari ini mengenai apa namanya tata cara kita dalam puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang perlu kita bahas, cuma karena ini waktu sudah selesai ya, ada diantaranya ya, saya baca sepintas saja nih ya. Wajib bagi orang yang batal puasa dengan mengqadha dan membayar kifarat uzma yang besar dan dapat hukuman dari pemerintahan, orang yang membatalkan puasanya dengan berjima di bulan Ramadan. Nah, ini hadirin yang mulia, dia wajib mengqadha, wajib bayar kafarat. Kafaratnya itu memerdekakan budak. Ya, karena budak kita cari-cari sekarang nggak ada lagi, maka dia wajib puasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut, ya, 2 bulan berturut-turut. Tetap dia berusaha dia puasa, nggak boleh milih yang ketiga memberi makan 60 orang miskin, nggak, puasa dulu dia, ya puasa 60 hari berturut-turut. Kalau nggak mampu juga memang pasti nggak mampu, dia sudah uji, dia sudah coba puasa 60 hari berturut-turut, nggak mampu juga, batal terus misalnya. Nah, baru dia ngasih makan 60 orang miskin, ya. Hadirin yang mulia. Nah, ada juga nanti ya diantaranya sekalipun dia batal, tapi dia wajib menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan di bulan puasa. Ada itu, ya. Yang pertama orang yang sengaja batal di bulan Ramadan tanpa uzur, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak puasa deh. Nah itu dia, setiap dia makan minum siang hari itu berdosa dia, dan dia wajib mengqadha, dan apapun dia makan dia minum dosa dia. Ya Allah, berarti yang banyak yang terlanggar itu. Kayak kalau udah pasar di Simpang itu hari Ahad itu nggak ada bedanya lagi mana orang puasa mana orang nggak puasa, ya kan, kayaknya karena nggak ada majelis salim seperti ini. Wilmarnya aja semua Wilmar dari STP, KKP apa segala, MSN, sini aja yang ada majelis salim,
ya kan? Majelis Salim Fikih begini, ya. Nggak tahu di BSK sekarang masih hidup apa enggak itu, ya? Masih hidup ya, BSK 1. Nggak tahu juga ya kan? Tempat Pak Zainun masih hidup apa enggak tahu gitu. Ya, kenapa kejadian seperti itu? Orang di hari Ahad di pasar itu nggak ketahuan lagi mana yang puasa mana yang enggak, asik aja ngerokok bebas, makan bebas, minum es bebas. Padahal sudah dosa nggak puasa, dosa lagi dia makan dan minum. Jadi kita yang tahu hadirin yang mulia, kalau kita sengaja makan misalnya ya karena nggak ada apa halangan apa segala uzur, maka kita tetap menahan diri daripada makan dan minum di siang hari tersebut. Ya termasuk juga orang yang malam hari nggak ada niat puasa, ini nggak boleh juga makan minum siang hari. Sudah dia nggak dihitung puasa, ya nggak boleh juga makan minum di siang hari. Ini pentingnya kita niat setiap malam dan pentingnya kita niat taklid puasa, niat puasa sebulanan penuh tersebut. Insyaallah ya. Nah, nantilah tahun-tahun yang akan datang kalau ada umur kita, kalau bisa kita kupas tuntas semua ini ya kan, apa itu kifarat, apa itu bayar fidyah, bagaimana cara mengqadha, bagaimana ibu yang hamil dan menyusui kalau dia nggak puasa, apakah dia harus mengqadha atau harus bayar fidyah. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bahas lebih detail ya. Kalau kita belum paham silahkan aja buka di media sosial ustadz-ustadz yang seperti Ustadz Buya Yahya ya kan ya, yang yang umum lah begitu ya kan, yang umum kebanyakan mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini sebulanan penuh. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.